Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang ada saat ini maupun yang sementara beribadah secara live di rumah masing-masing. Mari kita menundukkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sambil kita menyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Karena Tuhan tidak jauh, Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Sungguh indah Kau Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu,
Yesus yang adalah sumber kekuatan bagi kita semua, bagi semua orang. Istimewa kita juga boleh terus mengalami perlindungan Tuhan hingga saat ini di tengah-tengah situasi karena pandemi COVID-19, tapi anugerah Tuhan besar bagi kita, dan Tuhan juga berbelas kasih bagi semua orang untuk terus memberikan perlindungan dan pertolongan bagi kita semua. Untuk itu mari kita senantiasa memuji, meninggikan Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari sambil berdiri kita menyanyi pujian Umatnya Pujilah. Habiskan ibadah ini, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari saat ini kita terus memuji dan meninggikan Tuhan, karena Dialah Allah yang layak kita puji, kita sembah. Mari dengan bersemangat bersuka cita kita katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita tinggikan Dia senantiasa di dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala
Puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa bersorak-sorai, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita yang harusnya bertujuan untuk memuliakan Tuhan, yang harusnya tujuan untuk meninggikan Dia, tapi seringkali kita gagal untuk boleh menyenangkan Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan, dikala kita gagal dalam kehidupan ini yang berakibat kita berdosa kepada Tuhan, tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk kita datang memohon pengampunan kepada Dia. Dalam Daniel 9 ayat 9 tertulis, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Mari saat ini kita akan datang untuk mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita katakan, besar setiamu Allah Bapakku, besar kasih-Mu yang melimpah. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu.
kami, Engkau mengampuni dan mengasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah Allah. Dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 ditulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita katakan segala pujian bagi Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 tertulis, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari dalam persiapan kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah aku ragu karena kasih-Mu Tuhan.
Engkau berfirman, Engkau menyelamatkan, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan kami, mengangkat kami Tuhan dari lubang kebinasaan. Firman-Mu itu ya dan amin. Sehingga kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Di pagi siang ini juga Tuhan, hati kami mau kami taruh kepada Tuhan untuk mempercayai firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama. Tuhan, buka hati kami sehingga Roh Kudus sendiri yang berbicara, meneguhkan dan menuntun kami. Dan biarlah kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang percaya dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pimpinan Tuhan. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Bagi kita semua juga yang ada di rumah, semua bersyukur Tuhan terus ada dan hadir dalam kehidupan kita, di situasi apapun, dimanapun kita berada. Saat kita sekali lagi menaruh hati kita kepada Tuhan, membuka hati kita untuk mau dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pria yang sudah sangat lanjut usia. Dia terbaring sakit di rumah sakit. Dia dikenal sebagai seorang yang sukses. Sukses dalam arti secara materi. Dia seorang pengusaha yang luar biasa. Dia dikenal sangat baik dan mengasihi anak-anaknya. Anak-anaknya pun terbilang sangat sukses. Dan dia tahu bahwa waktunya sudah tiba di kehidupannya. Sedikit lagi waktu itu. Dia mengumpulkan anak-anaknya untuk dia akan memberikan nasihat-nasihat, kata-kata terakhir. Waktu anak-anak itu berkumpul, mereka mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh sang papa yang terkasih. Mereka mendengar dengan baik dan mengiyakan setiap perkataan dari sang papa. Tetapi sepulangnya anak-anak itu, pria ini bukannya senang dan tenang untuk pergi, tetapi ada kesedihan yang luar biasa di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang disampaikannya betul didengar anak-anaknya, tapi dia tahu mereka tidak akan melakukan apa yang dia sampaikan. Kenapa? Sekali lagi, bukankah dia seorang yang baik? Dia seorang yang sukses. Dia mampu juga membuat anak-anaknya ikut sukses di dalam kehidupannya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, betul, dia bekerja banting tulang, mati-matian. Dia mengatakan bahwa hidupnya hanya untuk membuat supaya anak-anaknya sukses. Tapi dia lupa satu hal. Dia tidak pernah mendampingi anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tumbuh tanpa pendampingan, didikan dan ajaran yang benar. Sehingga betul mereka bisa sukses secara materi. Tapi kehidupan mereka tidak sungguh-sungguh benar. Karena sang papa, sang ayah yang mau anak-anaknya sesukses dirinya tidak pernah ada bersama dengan mereka. Dia sibuk dengan urusannya. Dia sibuk dengan usaha untuk mencari uang supaya anak-anaknya pun bisa sekolah yang tinggi, bisa berhasil. Dan dia menyebut dirinya seorang yang gagal. Saya gagal. Saya gagal. Jadi ketika anak-anaknya berkumpul hanya untuk supaya apa? Pencitraan. Media meliput. Seorang pria yang sukses berhasil membuat anaknya sukses, tetapi di lubuk hati yang terdalam, pria ini tahu bahwa dia hanya sukses di depan mata, tetapi di dalam kehidupan anak-anaknya, karakter anak-anaknya, mereka tidak sesukses apa yang kelihatan. Mereka hidup tidak benar di dalam pencapaiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat bagaimana kehidupan Yesus di akhir-akhir kehidupannya, di dalam kitab Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 mencatat bagaimana Yesus mengumpulkan para murid. Dia tahu bahwa di akhir-akhir kehidupannya, ada di tengah-tengah dunia ini, di malam-malam terakhir saat mendekati penyalibannya, dia kembali meneguhkan, dia kembali mengingatkan bagaimana kehidupan murid-muridnya, meneguhkan tentang siapa dia, keberadaannya, bagaimana akhir kehidupannya, dan apa yang harus dilakukan oleh para murid-muridnya. Yesus tidak melakukan mujizat yang luar biasa. Dia tidak berkhotbah di depan ribuan banyak orang supaya orang-orang melihat apa yang dia lakukan. Tetapi dia fokus kepada murid-murid, karena dia tahu
Ini yang paling penting, ini yang sungguh-sungguh penting, bahwa setelah dia tidak ada, mereka akan melanjutkan tugas yang harus dilakukan bagi banyak orang demi keselamatan banyak orang. Tetapi apakah cuma pada saat itu Yesus mengumpulkan para murid? Apakah dia berbicara hanya pada saat masa terakhir? Kurang lebih 3 tahun lebih Yesus ada di dalam pelayanannya, di tengah-tengah pelayanan yang dicatat di dalam Alkitab. Yesus bersama dengan para murid. Mereka melihat, mereka bersama dengan dia, mereka menyaksikan, mereka ada bersama dengan dia. Yesus mendampingi mereka. Sehingga di akhir kehidupannya, dia tahu bahwa para murid siap. Dan ada satu penugasan terakhir yang Yesus berikan. Mari kita buka bersama di dalam kitab Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagian ini kita kenal sebagai Great Commission atau amanat agung, yang merupakan satu penegasan dari perintah Yesus. Tugas Yesus di akhir kehidupannya ada di tengah-tengah dunia ini. Setelah dia bersama-sama dengan muridnya, berjalan bersama, melakukan mujizat bersama-sama, mengalami yang namanya kesulitan, kelaparan. Tetapi ketika akhir pelayanan Yesus ada di dunia ini, dia berikan satu penegasan, satu tugas yang mulia kepada muridnya. Karena dia tahu mereka siap, mereka telah dibentuk dengan sungguh-sungguh untuk apa? Menjadikan semua bangsa muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat mengandung mengandung aspek yang sangat-sangat penting bagi para murid dan juga bagi kita semua yang ada saat ini, yang di tengah dunia ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan murid ini merupakan satu-satunya perintah di dalam bagian ini. Jadikan murid. Ya, sedangkan untuk kata pergilah, baptislah, ajarlah, ini merupakan satu hal yang dilakukan untuk bisa menjadikan murid. Untuk bisa menjadikan murid, sehingga pemuridan itu adalah yang sangat penting untuk dikerjakan. Tema kita minggu ini adalah gereja yang memuridkan. Sebagaimana sasaran di dalam gereja kita, ya, kita sudah belajar, diingatkan bagaimana apa menjadi sasaran gereja untuk kita bersama-sama mengalami dan mengerjakan bersama-sama lewat kita berdoa, mendengarkan firman, penginjilan, dan saat ini berbicara mengenai pemuridan, artinya gereja yang memuridkan. Apa itu pemuridan? Di masa sekarang ini sedang gencar-gencarnya, ya, gereja menyuarakan tentang pemuridan, karena ini sangat penting. Pemuridan atau murid di dalam bahasa aslinya itu berarti matetes atau diajar, orang yang diajar, orang yang dilatih. Nah, bukan hanya sebagai seorang murid, bukan hanya sebagai pengikut, bukan hanya diajar, tetapi juga betul-betul mencerminkan tiruan sang guru. Betul-betul merupakan satu replika sang guru. Artinya seorang itu tidak akan pernah menjadi murid Kristus tanpa komitmen untuk menjadi seorang murid dan mau dimuridkan. Ya, ini sangat-sangat penting. Orang yang memiliki komitmen penuh untuk mengikuti ajaran dan kehidupan gurunya. Atau disimpulkan dengan kalimat yang sederhana, murid tanpa berkomitmen pada pemuridan bukanlah seorang murid Kristus. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di masa sekarang ini,
peran seorang guru sungguh-sungguh tidak lagi dihargai, kurang dihargai. Tidak semua, tetapi kebanyakan peran seorang guru itu dari seorang murid itu sangat kurang dihargai. Sehingga betapa menyedihkan ketika seorang murid yang harusnya mengikuti role model daripada seorang guru, tetapi ketika sang murid tidak lagi menghargai seorang guru, maka ada bisa diikutinya. Ada banyak sekali alasan yang mungkin saja, tapi itu hanya segelintir. Seorang guru tidak bisa menunjukkan wibawa atau model seorang guru yang benar. Dan bagi saya itu hanya segelintir saja sebenarnya. Tapi saya yakin dari sekian banyak guru yang ada, pasti punya komitmen untuk menjadi seorang guru yang benar, yang boleh mengajar dan menjadi teladan bagi seorang murid. Tetapi sebagian besar, kebanyakan kalau kita menyaksikan juga banyak sekali berita-berita bahwa kebanyakan murid itu mungkin sudah memandang rendah seorang guru. Dan ini sangat-sangat menyedihkan. Padahal seorang murid adalah seorang yang mau diajar. Tetapi ketika keinginan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid itu, maka murid itu menganggap, ini guru ini sudah tidak benar dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita semua sebagai orang percaya, dikatakan bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Dan statement ini yang ditulis oleh atau diungkapkan oleh Dietrich Bonhoeffer ini sebenarnya tidaklah berlebihan, ya, tidaklah berlebihan, bahwa hanya dengan menjadi seorang muridlah maka seorang itu bisa menjadi terang dan juga saksi Kristus. Artinya di dalam kehidupan kekristenan kita tidak dimaksudkan hanya okelah, saya sudah terima Yesus, terima juru selamat, saya sudah rajin ke gereja, saya sering kali menuliskan I love you Jesus, mungkin saya memakai aksesori yang menunjukkan bahwa saya orang Kristen. Tetapi yang dimaksudkan adalah seorang murid yang betul-betul mendemonstrasikan gaya hidup Kristus dan mau menyatakan atau mewakili Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan kerajaan Allah yang sesungguhnya lewat gaya hidup yang benar. Dan bagaimana kita tahu atau seorang murid tahu gaya hidup yang benar sebagai seorang anak Allah, warga kerajaan surga, kalau dia tidak mau belajar, dia tidak mau diajar, tapi hanya sekedar slogan I love Jesus. Ya, saya ingat sekali di satu waktu di salah satu kampung, mungkin ada perseteruan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan sambil mengangkat parang dalam keadaan mabuk bilang, orang ini orang Kristen, kami ini orang Kristen. Apakah itu menunjukkan gaya hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai murid Kristus? Walaupun dengan slogan kami ini orang Kristen, saya ini orang Kristen, tapi yang diangkat apa? Parang. Dan di tangan sebelah kanan apa yang dipegang? Botol minuman keras. Ini tidak menunjukkan gaya hidup seorang Kristen. George Barna, ya, dia juga menuliskan tentang menjadi dan menghasilkan pemuridan ini, yaitu menjadi dan menghasilkan pengikut-pengikut Kristus yang dewasa secara rohani. Yang dewasa secara rohani, artinya menurutnya pemuridan bukanlah sekedar program, bukan juga sekedar pelayanan, tetapi pemuridan merupakan komitmen seumur hidup, merupakan gaya hidup. Pendek kata, menurutnya pemuridan adalah komunitas yang menyiapkan seorang menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh lengkap. Yang sungguh-sungguh lengkap, karena apa? Dia sudah diperlengkapi, dia sudah dimuridkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga lewat pemuridan itu proses membawa orang ke dalam keadaan yang sungguh-sungguh dipulihkan dengan Allah, membina hubungan yang menuju kedewasaan rohani, melalui di dalam Kristus, melalui satu pertumbuhan yang intensional, sehingga dia mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Nah, ini begitu penting di dalam kehidupan ini. Tetapi masih banyak orang belum menyadari, belum memahami akan hal ini, belum melihat potensi ini, bahwa hal ini juga menjadi bagian penting, hal ini menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu mengembalikan gereja pada akar-akar pemuridan. Dan ini yang mau kita kerjakan di tengah-tengah gereja ini. Ya, bukan hanya berbicara hal-hal yang lain, tapi ini juga menjadi bagian yang penting. Sehingga apa pentingnya atau mengapa penting
gereja itu perlu memuridkan. Nah, mungkin ada beberapa kita melihat apa sih sasaran gereja yang mungkin selama ini ya ingin dicapai oleh orang ya. Apakah supaya orang banyak menghadiri ibadah? Iya, betul. Itu kerinduan kita. Apakah supaya mereka bisa beribadah dengan teratur? Iya, itu memang kerinduan kita. Apakah supaya mereka bisa memberikan persembahan dengan sukarela? Ataukah supaya bisa mendukung program gereja? Oke lah. Atau mungkin yang paling parah nih, ada sasaran boleh dikata di dalam salah satu tulisan saya membaca, apakah juga sasarannya supaya para jemaat bisa mentaati hukum yang ke-11 ya. Hukum yang 11. Apa bunyi hukum yang 11 itu? Supaya jemaat jangan membuat ulah, jangan membuat onar, jangan menjadi pembangkang di dalam gereja. Apakah sasaran itu yang ingin dicapai? Bapak Ibu Saudara, harusnya sasaran gereja seperti sasaran yang mau kita capai juga, bahwa di dalamnya supaya membuat orang lebih mengenal Kristus, mengasihi Kristus. Lewat apa? Lewat doa, lewat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan boleh bertumbuh dewasa dan boleh menolong orang lain lewat penginjilan, lewat kepedulian, dan banyak hal yang bisa dicapai lewat itu. Jadi memuridkan adalah satu keharusan bagi gereja, supaya gereja, lewat gereja, maka jemaat boleh menjadi serupa dengan Dia. Bukan menjadi jemaat yang adem-adem saja, tidak membuat onar. Betul. Bukan menjadi jemaat yang kalau boleh memberikan banyak kali tengah gereja. Bukan seperti itu, tapi jemaat makin mengasihi Tuhan, mengenal Dia dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Artinya pemuridan itu seharusnya menjadi satu proses perjalanan yang konsisten, yang membawa orang-orang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan amanat agung Yesus Kristus merupakan pekerjaan Roh Kudus melalui gerejanya saat ini. Ya, di sekolah-sekolah pastinya kalau di SMA atau SMP ada promosi, datang ya. Sekolah kami adalah sekolah yang terbaik, universitas kami universitas yang terbaik. Silakan datang, mendaftarlah, maka Anda akan diberikan berbagai macam fasilitas dan lain sebagainya. Fasilitas kolam renang misalnya dengan harga terjangkau, fasilitas olahraga dan lain sebagainya. Wow, siapa yang tidak tertarik? Tetapi ketika anak itu masuk di sekolah, betul dia menikmati fasilitas yang begitu baik, fasilitas olahraga, perpustakaan, renang, bermain dan lain sebagainya, begitu banyak. Tetapi apa yang terjadi? Di mana proses pengajarannya? Belajarnya udah belajar lewat buku ya. Yang penting kalian menikmati semua fasilitas yang ada. Tidak ada pendampingan sama sekali. Ini kan yang disebut sekolah. Ini kan yang disebut proses belajar di tengah sekolah yang dibanggakan. Tapi butuh juga pengajaran, butuh pendampingan untuk boleh kita tahu bagaimana anak ini bertumbuh, bagaimana anak ini belajar, bagaimana pengetahuannya, apakah dia semakin bertambah atau biasa-biasa saja. Dan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan kekristenan, betapa pentingnya gereja menjadi sarana untuk pemuridan. Ketika penginjilan terjadi secara besar-besaran, ketika kita menginjili, kemana kita akan membawa orang-orang ini? Saya pernah mendengar satu kesaksian seseorang yang berkata, saya sudah diinjili, saya sudah mendengar firman, tapi saya tidak tahu kemana saya harus mencari tahu tentang Tuhan itu yang sebenarnya. Mau dikembali kemana saya ini? Saya pergi ke gereja, tapi apa yang saya dapat? Saya justru terus ditunjuk-tunjuk tentang dosa-dosa saya, tapi saya tidak dikasih tahu harus berbuat apa, harus seperti apa saya. Saya hanya diajar mendengar, tapi saya tidak tahu saya harus bagaimana. Setelah saya percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saya mau tahu bagaimana kehidupan selanjutnya, harus seperti apa saya. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara, gereja lokal, gereja kita menjadi tempat kita belajar, kita mau diajar, saling diperlengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus memanggil gerejanya untuk menjadi satu komunitas yang dinamis, yang membangun kerajaan Allah melalui proses pemuridan, yaitu untuk membawa
mereka yang jauh dari Kristus untuk semakin dekat dengan Kristus, membawa mereka yang terhilang untuk datang kembali kepada Tuhan. Artinya pemuritan adalah sebuah proses pertumbuhan, bukan hanya sekedar program. Yang penting program berjalan. Wow, gereja ini membuat program pemuritan, khotbahnya tentang pemuritan terus. Tetapi di mana pemuritan itu berjalan? Tidak pernah ada. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara itu diaplikasikan sehingga gereja boleh bertumbuh, gereja semakin kuat, semakin kokoh, mengerti tentang Kristus, mengerti tentang ajarannya, dan yang terutama untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan pribadi. Artinya bukan hanya sebuah program yang mendorong, tetapi mendorong terbangunnya satu hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan orang lain, dan terlebih dengan diri sendiri. Sehingga betapa pentingnya di dalam pemuritan bukan hanya sekedar pengajaran, tetapi juga ada pendampingan, ada keteladanan, sehingga orang-orang boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus. Nah, jika pemuritan itu sangat-sangat penting, mengapa ini seringkali diabaikan? Mengapa ini seolah-olah menjadi hal yang sangat sulit? Kalau kita mendengar kata pemuritan, aduh, yang ada di dalam pikiran berat sekali. Kenapa? Karena orang berpikiran pemuritan itu hanya sekedar pendalaman Alkitab, PA. Tapi ini lebih dari sekedar itu. Ada banyak alasan orang malas atau tidak mau ambil bagian atau tidak mau dimuridkan. Alasannya apa? Kurangnya waktu, kurangnya minat, kurang percaya diri, kurangnya keyakinan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di dalam proses pertumbuhan kita, ya, saya ilustrasikan dengan makanan, misalnya ya. Dari masih bayi, kita disuapi makanan oleh orang tua. Susu lah dulu ya, pertama dikasih dot, minum susu atau ASI. Seiring bertambahnya waktu dia akan menerima makanan yang lebih padat, bubur, sari, kemudian bubur, kemudian nasi. Seterusnya orang tua mungkin masih di masa balita masih menyuapi. Semakin besar dia bisa makan sendiri, lebih besar lagi dia bisa mengambil makanannya sendiri, kemudian dia makan dan lain sebagainya. Dan dia itu berlanjut sampai dia lepas dari bimbingan orang tua, dan pada akhirnya dia berkeluarga, dia hidup sendiri, dia bisa mencari makanannya sendiri. Artinya dia sekarang bisa memberi makan kepada anaknya sendiri, ya. Proses ini berlangsung terus, sehingga proses yang dialami dulu sekarang dia berikan lagi, dia bagikan lagi kepada orang atau anaknya nanti. Nah, begitu pula dengan pertumbuhan rohani seorang di dalam Tuhan. Di awal kehidupan mungkin masih sungguh-sungguh bergantung kepada orang lain, ya. Masih betul-betul bergantung, mau diajar sungguh-sungguh bagaimana dia mengenal Tuhan, bagaimana dia mengalami kasih Tuhan, bagaimana hidup di dalam Tuhan, dan seterusnya. Ketika dia semakin bertumbuh dewasa, makanannya sudah berganti menjadi makanan yang rohani. Dia belajar doktrin-doktrin, bagaimana iman Kristen yang sesungguhnya. Nah, pada akhirnya dia akan menjadi seorang pengajar. Dan proses ini berlangsung terus di dalam kehidupan manusia. Belajar daripada Yesus Kristus yang luar biasa. Di dalam dia melakukan pemuritan, ketika dia memilih muridnya, dia mengajak mereka bersekutu bersama, sehingga murid-muridnya menyerahkan hidup mereka total kepada Tuhan. Dan dia memberdayakan para murid itu, memberikan penugasan, tetapi juga dia mendampingi mereka sungguh-sungguh. Dia mendampingi mereka, dia mengingatkan, dia mengajarkan, dia meneladankan, dan kemudian pelipat gandaan. Artinya dimulai dengan proses. Ketika orang belum percaya, orang belum mengenal Tuhan, dan mereka dijangkau lewat penginjilan. Dan itu yang dikatakan apa? Untuk mereka boleh mengenal Kristus dalam ajaran Yesus Kristus, dalam amanat agung dikatakan baptislah. Kemudian mereka dilatih, diberikan pengajaran, diperlengkapi. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan, ajarlah. Kemudian mereka diutus untuk boleh melipat gandakan. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan, pergilah untuk menjadi murid yang bermisi, murid yang boleh menghasilkan murid-murid Kristus. Sehingga tanpa pemuritan yang terpadu dan terarah, persekutuan orang percaya atau gereja itu hanya akan menjadi bayi-bayi rohani. Bayi-bayi rohani. Sehingga mengutip tulisan Rick Warren yang luar biasa dikatakan,
Kesehatan suatu gereja diukur berdasarkan kapasitas pemutusan, bukan kapasitas pengunjungnya. Kesehatan di gereja, suatu gereja diukur berdasarkan kapasitas pemutusannya, bukan kapasitas pengunjungnya. Sehingga terus menerus kalau kita ingat bersama, selalu didoakan, selalu digumuli, satu waktu nanti gereja ini bisa mengutus banyak orang untuk boleh bermisi, memberitakan kabar baik. Kita semua juga para misionaris yang ada di tengah-tengah orang sekitar kita, tetapi juga kita boleh mengutus orang-orang yang boleh pergi jauh untuk boleh memberitakan bagi orang yang belum pernah mendengar, belum pernah tahu, dan belum percaya kepada Yesus Kristus. Itulah gereja yang sehat, bukan gereja yang hanya adem, yang penting kita nyaman beribadah, kita menikmatinya sendiri. Tapi Tuhan mau kita menjadi gereja yang boleh keluar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Nah, bagaimana metodenya, praktisnya di dalam pemuritan yang ada? Ya, ada banyak sekali metode, tetapi 4 hal yang sangat penting. Ini berbicara tentang modeling atau menjadi teladan. Ya, menjadi teladan artinya pemimpin melakukan, anak melihat. Ini sekarang kebalik, yang dituntut apa? Kamu harus lakukan. Dan pemimpinnya hanya menengok dari jauh. Wah, bagus, good, ya, dengar firman Tuhan dan lakukan. Tapi sang model sendiri atau sang guru berbanding terbalik, ya, tidak melakukan. Jangan membantah, pokoknya kamu harus bikin, ya. Ya, memang benar. Kadang-kadang kita seringkali menjadi model tanpa model. Artinya begini, contohnya saja, ya. Kadang-kadang saya diajarkan dengan anak-anak saya. Ya, misalnya contoh yang paling sederhana, jangan makan, nggak boleh makan sambil nonton YouTube misalnya, ya, video. Ya, sekarang kan zamannya sudah canggih, ya. Anaknya sudah ditaruh, HP-nya sudah ditaruh sampai makan enak, ya, nonton. Nggak boleh. Pokoknya kalau makan, tidak boleh sambil menonton. Apa yang dia bilang? Dia nggak perlu banyak berbicara, tapi itu begitu menusuk saya sebagai seorang model sebenarnya tengah keluarga. Bunda Le pernah lihat makan sambil nonton di HP, itu sangat-sangat menusuk, tapi juga mengingatkan. Saya ini adalah model di tengah keluarga, dan kita semua ini adalah model, teladan di tengah gereja sebagai orang yang sudah dewasa rohani. Itulah salah satu metode pemuritan yang sangat juga efektif. Tanpa kita berkata-kata, kita semua adalah seorang model. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengajarkan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kita menjadi model yang negatif. Bagaimana kita bisa membuat orang lain bertumbuh dalam Kristus, sedangkan kita seringkali membicarakan keburukan orang di depan orang lain di dalam gereja. Model sering juga menjadi sasaran ampuh untuk kita mempengaruhi orang lain sehingga orang boleh datang kepada Tuhan. Dan ini seringkali menjadi penghambat di dalam orang mau datang kepada Tuhan. Saya seringkali mendengar bilang orang Kristen, bilang sungguh-sungguh gereja yang baik, tapi kelakuannya itu tidak menjamin. Kelakuannya itu sangat berbanding terbalik. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Kemudian metode yang kedua itu mentoring, ya. Mentoring itu banyak orang menganggap pokoknya yang penting 2 orang duduk bersama berhadapan-hadapan dan dibimbing seperti itu. Itu lebih daripada itu. Hal itu juga seringkali dilakukan oleh Yesus ketika dia bersama dengan murid-muridnya. Dia mengajarkan, dia mengingatkan, dia membimbing mereka sebagai mentor. Bukan seorang yang menjudge atau menghakimi, hanya menyatakan salah dan benar, tapi betul-betul mendampingi, mementori orang itu sehingga dia tahu, dia mengerti apa yang benar, apa yang salah. Kemudian metode berikutnya itu mengajar, ya. Kita semua tahu bagaimana atau istilah dengan instruksi atau mengajar, memberikan instruksi bisa dilakukan secara pribadi ataupun secara banyak orang, dan ini penting untuk menuntun orang itu melakukan apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, metode dalam pemuritan yaitu pelatihan.
Ya, kita sudah melihat bagaimana metode modeling, kemudian mentoring dan lain sebagainya. Dan di bagian akhir ini berbicara mengenai metode pelatihan. Nah, di dalam hubungannya dengan gereja, seorang dilatih dasar Alkitab yang sungguh-sungguh yang kuat. Sebelumnya akhirnya dia akan betul-betul menjadi orang percaya yang dewasa, dan dia akan melatih orang-orang yang lain. Kita ingat tentu saja bagaimana Yesus berperan sebagai pelatih ketika dia mengutus murid-muridnya untuk pergi. Berdua-dua dia melatih, pergi. Kalau orang tak terima, kebaskan baju kalian, kebaskan jubah kalian. Tapi pergi, melakukan pekerjaan pelayanan, melakukan tugas yang Tuhan suruh kepada mereka. Mereka dilatih. Dan kita juga penting untuk di dalam pemerintahan melatih untuk kita pergi menyampaikan, menyaksikan apa yang sudah kita alami selama kita mengikuti pemerintahan. Nah, ini metode-metode yang mungkin kira-kira menjadi bagian di dalam pemerintahan yang ada. Tetapi keempat ini sangat berkaitan dan berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Ini hal yang sangat sederhana sebenarnya, sangat simpel. Nah, satu hal yang sangat efektif yang bisa kita lakukan dan akan kita lakukan sebagai bagian gereja yang memuridkan, yaitu lewat komsel. Ya, kita tahu, kita ingat ya, kita sering kali mendengar istilah ini, komsel atau kelompok sel, ya, kelompok sel yang sangat efektif. Apakah di sini kita hanya ber-PA? Tidak, ini yang menjadi juga orang-orang serasa, aduh berat sekali. Artinya di dalamnya kita menjadi satu kelompok kecil, satu keluarga kecil yang boleh mau diajar, mau belajar, boleh bertumbuh bersama-sama, mengingatkan, diingatkan, bahkan dikasihi, bahkan ditopang ketika di dalam pergumulan satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sangat-sangat efektif. Artinya di dalam pemuritan lewat ini terjadi ketika kita menyadari bahwa kita semua ini bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang sempurna, dan kita pun mencari orang yang tidak sempurna untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus, untuk memiliki gaya hidup Kristus di dalam kehidupan kita saat ini. Kita akan memulainya bersama-sama, membentuk kelompok-kelompok kecil untuk kita mau belajar bersama, kita mau bertumbuh bersama, kita boleh menjadi model satu dengan yang lainnya, kita mau saling mengingatkan, saling bertumbuh, bahkan kita mau mengangkat satu dengan yang lainnya ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita butuh topangan satu dengan yang lainnya. Disitulah kita ada. Itulah pemuritan yang sesungguhnya, untuk kita bersama-sama mau belajar bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus, gaya hidup Kristus. Dan di mana sebuah gereja yang memuridkan itu dimulai, yaitu dari diri kita sendiri dulu, yang mau dimuridkan dan mau memuridkan. Dalam prosesnya dibutuhkan kerendahan hati yang sungguh-sungguh untuk diarahkan dan keinginan untuk melakukannya. Dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mau melakukan bersama-sama. Kita dipanggil berkiprah sebagai murid sedemikian rupa, sehingga kita juga menjadi murid Kristus yang serupa Kristus, dan boleh menjadikan orang lain murid Kristus, supaya setiap orang boleh mengenal hati Bapa dan mau melakukan kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, mari juga kita mempersiapkan diri kita. Minggu depan kita akan bersama-sama pada tanggal 5 Juli mengikuti perjamuan ibadah sakramen perjamuan yang kudus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita siap bersama-sama menikmati, mengingat kasih Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kita, darahnya, tubuhnya yang dikorbankan bagi kita. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan dan persiapan kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang sungguh besar dan ajaib dalam hidup kami, yang mempercayakan kami semua untuk boleh ada menjadi bagian dari gereja-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, gereja yang mau bertumbuh, gereja yang mau menjadi murid dan dimuridkan. Tuhan, mampukan kami dengan kerendahan hati, berkomitmen Tuhan, untuk bersedia Tuhan dimuridkan. Tuhan, tolong sehingga kami nanti ke depan
boleh menjadi murid yang memuridkan juga orang-orang lain. Pakai gereja ini Tuhan untuk boleh bersama-sama bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan yang benar dan semakin mengetahui kehendak hati-Mu Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Berkati kami semua biar firman ini menjadi firman yang hidup bagi kami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk mempersiapkan hati diri kami di dalam ibadah perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli. Tuhan tolong kami untuk terus mengingat kasih dan karya Tuhan dengan penuh ucapan syukur, rasa syukur yang mendalam karena Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami semua manusia yang tidak layak. Biarlah hati kami sungguh terarah kepada Tuhan di sepanjang minggu ini. Sungguh-sungguh Tuhan, hati kami arahkan kepada Tuhan untuk kami bersama-sama Tuhan di dalam ibadah perjamuan kudus. Biar Tuhan tolong kami dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Dan betul-betul Tuhan, kami terus menguduskan hidup kami Tuhan. Terus Tuhan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan di waktu minggu tanggal 5 Juli nanti kami boleh siap, dan kami juga yang ada di rumah Tuhan siapkan kami untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah perjamuan kudus. Terima kasih, biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah, untuk terus memuridkan dan dimuridkan. Mari saat ini kita akan mengaku iman kita. Sambil kita berdiri, kita akui dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. 1 Tawarik 29 ayat 9a tertulis, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita angkat pujian, besarlah untungku. Suka jiwaku karena damai.
Kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah hidup yang Tuhan beri kesempatan untuk kami jalani. Sebaik orang-orang yang telah datang kepadamu, kami menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan menolong, memampukan selalu, agar hidup yang adalah milik-Mu ini Tuhan boleh senantiasa memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagian firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Tolong gereja ini Tuhan agar boleh memuridkan banyak orang. Kami yang sudah boleh ambil bagian bersama-sama, kelak nanti juga ada yang datang dan ambil bagian bersama-sama. Datang di sini agar mereka boleh menjadi murid Tuhan Yesus lewat pelayanan gereja GKRI Agape Bitung. Tuhan menolong kami semua, memampukan kami semua untuk boleh melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau. Dan kami terus menyerahkan untuk pelayanan GKRI Agape Bitung ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong, boleh menguatkan setiap jemaat-jemaat yang ada untuk boleh melangkah dalam hidup ini. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan tangan hidup, mereka boleh senantiasa berpengharapan, berbelas kasih, dan Allah sendiri dipermuliakan di dalam kehidupan masing-masing jemaat dan keluarga yang ada. Bahkan kerinduan kami untuk boleh menjangkau banyak orang, menjangkau mereka yang terhilang, menjangkau mereka yang tidak dipedulikan. Biarlah Tuhan menolong, memampukan kami boleh melakukannya. Kami sangat-sangat terbatas Tuhan, tapi dengan Allah yang tidak terbatas, kami percaya Tuhan akan sanggupkan kami untuk boleh melakukannya. Kehadiran gereja ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, menjadi berkat di tengah-tengah tempat ini Tuhan, di seputaran Ruko Pateten ini, menjadi berkat di tengah-tengah kota Bitung, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah banyak orang. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan yang ada, biarlah Tuhan menolong. Berkati setiap jemaat simpatisan yang ada, Tuhan menolong. Mampukan kami Tuhan, agar hidup ini benar-benar bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bersama-sama di tengah-tengah bangsa dan negara kami terus berdoa, Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Kami memohon, biarlah Tuhan campur tangan di tengah-tengah pandemi virus corona akan dunia ini, akan Indonesia, akan Sulawesi Utara, akan kota Bitung Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan mujizat Tuhan, pandemi ini akan berakhir. Tapi kami percaya juga Tuhan berkarya lewat semuanya ini. Allah merancangkan kebaikan bagi manusia, sehingga kami bersyukur ada pertobatan-pertobatan yang terjadi di belahan dunia Tuhan. Bahkan kami secara pribadi, dikala kami boleh menyadari betapa terbatasnya kami manusia Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan menolong mereka-mereka yang sudah bertobat karena pergumulan akan virus ini, diteguhkan oleh Tuhan sendiri untuk beriman kepada Allah yang mempunyai hidup ini di belahan dunia manapun. Kami menyerahkan untuk pemerintah bangsa dan negara, hingga Sulawesi Utara, kota Bitung, mampukan berikan hikmat bijaksana untuk merumuskan bahkan kebijakan-kebijakan bagi pengaturan masyarakat sehubungan dengan pandemi ini. Kami berdoa untuk mereka yang sementara sakit, biarlah Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tenaga medis, bahkan mereka yang ada di rumah-rumah sakit, dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah Tuhan menguatkan, memampukan mereka tetap mengerjakan dengan sungguh panggilan mereka untuk memulih, untuk boleh menjadi sarana untuk mereka, orang-orang yang sakit dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami terus berdoa untuk vaksin yang sementara dalam pengujian-pengujian. Biarlah hingga di Indonesia pun boleh ada vaksin yang sangat efektif untuk boleh memproteksi kami manusia. Bahkan obat-obatan boleh tersedia. Kami mohon kepada-Mu, Tuhan berbelas kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Pelayanan penginjilan di belahan dunia ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Para misionaris yang ada, Tuhan menolong, menguatkan lembaga-lembaga misi yang ada. Bahkan kami Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan, kelak boleh mengutus misionaris ke daerah-daerah yang membutuhkan berita Injil. Dan kami secara pribadi untuk boleh menjadi misionaris, menjangkau orang-orang di sekitar kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan syukur, persembahan perpuluhan, bahkan persembahan hidup kami untuk kami gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami Tuhan ada
Begitu banyak pergumulan, tantangan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di rumah kita membawa setiap pergumulan dan kerinduan-kerinduan kita di sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan pelayanan di sepanjang minggu ini, biarlah boleh dikerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sambil berdiri, biarlah kita terus memuliakan Allah di dalam kehidupan kita, karena Dialah penguasa alam semesta, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita angkat pujian doksologi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh beribadah di hari Minggu ini. Dan sebagai informasi, mari kita terus menjaga kesehatan kita. Kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah boleh melayani di hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kita semua yang sudah boleh beribadah, bahkan yang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Di atas sudah ada ruangan doa, yang mau berdoa sebelum ibadah silakan untuk boleh berdoa bersama-sama. Yang di bagian depan sudah diperindah, mari terus berdoa agar tempat ini boleh kita sungguh-sungguh gunakan untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan warta jemaat minggu depan, hari Minggu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita terus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh ambil bagian bersama-sama. Dan hari Kamis kita akan ibadah APF, karena awal bulan telah mulai di sini. Hari Kamis jam setengah tujuh kita boleh menyiapkan hati untuk boleh datang beribadah bersama-sama. Untuk laporan keuangan bisa lihat di
WA group. Dan kalau ada koreksi silakan, kita tetap terbuka untuk boleh semua jemaat memperhatikan laporan keuangan yang ada. Dan doa pagi seperti yang sudah dijalani selama 2 minggu ini, dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, yang ingin berdoa bersama-sama jam 7 kita boleh berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.